Serantakan banget. Mama mau nyapu kah? Tolong beresin. Kak, tolong ambilin ganjel. Ya mama, sekarang itu ayah ya. Ayah, sekarang ambil ganjel. Ambil aja. Ya pak. Wah, stop. Ini apa ini ya? Mau buat apa? Ganjel? Ya, kata siapa? Mama. Ini bukan buat ganjel, bilang sama mama kalau mau ganjel pakai batu. Ini fungsinya banyak untuk PLTS, ngetik? Buat apa? PLTS. Tos dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel kami DMP Elektro. Sudah lama kita ada hampir 3 bulan lebih kayaknya kami tidak membuatkan konten. Ya mohon maaf teman-teman, karena keterbatasan waktu, kesempatan dan lain-lain, kita belum sempat ya. Ini baru mengawali. Nah, ketemu lagi dengan channel DMP Elektro. Kami yang membahas semuanya tentang apapun itu yang permasalahannya dengan elektronik, terutama audio video, ya solder menyolder, printer, dan peralatan panel surya ya. Nah, hal yang kita bahas sekarang ya sesuai dengan judul pembukaan topik kita, yaitu tentang Elco ya, kapasitor bank Elco ataupun ultra kapasitor ya. Ini barangnya ya, yang dimana barang ini sempat viral atau sempat jadi bahan topik di grup panel surya ataupun teman-teman PLTS. Akan tetapi bagi mereka yang belum pernah memakai atau memakai tapi kurang maksimal, banyak yang bertanya-tanya, apa iya barang ini berfaedah, bermanfaat, dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa barang ini memang kita butuhkan di sistem PLTS kita. Nah, oleh karena itu saya pribadi hari ini akan membongkar semuanya tentang kapasitor bank, ultra kapasitor atau kapasitor yang dibutuhkan dalam sistem panel surya. Let's go. Di dalam sistem PLTS itu kita akan mengenal ada yang dinamakan beban kejut ya. Beban kejut itu adalah beban peak besar, akan tetapi itu hanya sepersekian detik atau kadang bahkan nggak nyampe 1 detik lah ya, yang namanya sepersekian detik ya. Nah, tapi beban kejut itu menguras arus, menguras daya yang besar, dan banyak yang mereka kurang paham, atau bagi para pemula khususnya ya, mereka mengabaikan beban kejut itu sehingga berdampak kepada performa dari inverter itu sendiri ataupun dari si aki. Kadang ada aki yang padahal mereka beli baru 2 bulan, 3 bulan atau bahkan kurang dari setahun katakanlah, padahal baru ya, udah tidak bisa dipakai ya. Kemudian kadang juga ada mungkin padahal aki besar tapi si anggapan mereka bahwa ini sudah bisa untuk mengangkat kulkas, akan tetapi ini belum bisa mengangkat kulkas atau mengangkat beban-beban kayak jet pump kayak gitu loh. Padahal kulkas kan kecil ya, kulkas itu katakanlah cuma 100 atau 200 watt, tapi beban kejut mereka kurang paham. Kulkas beban kejut itu bisa antara 10 sampai 15 kali lipat. Kalau rentang mantang itu 6 kali lipat. Misalkan teman-teman punya kulkas 100 berarti kan 600. Nah, untuk itulah dibutuhkan yang namanya ultra kapasitor ya. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu ya. Jadi ultra kapasitor ini atau kapasitor bank, bagi teman-teman yang sudah memakai kapasitor bank kan ada yang nilainya seperti ini ya. Ini ada 35 volt di 1500 farad. Oke. Nah, ini banyak yang dipakai di peralatan PLTS. Akan tetapi kan kalau bagi saya sendiri, saya akan membuktikan bahwa apa iya sih ini bisa berfaedah gitu kan. Nah,
Di belakang saya ini adalah temannya, cuman ini kapasitasnya kecil. Kalau ini kan 35 volt teman-teman. 150.000 mikrofarad 35 volt. Bagi rekan-rekan audio, mereka pasti sudah menganggap bahwa wah ini kapasitor mantap, ya kan, gede, besar, karena biasanya mereka paling sekitar 4.700 atau 10.000 aja mereka udah menganggap bahwa cukup. Nah, sedangkan ini 150.000, ini lebih dari cukup. Akan tapi dari sistem panel surya itu beda. Di belakang saya ini, wah ini beratnya mungkin hampir setara dengan 2-3 kg. Ini apa namanya? Ini kapasitor, tapi nilainya itu super ya. Jadi kalau bisa dibilang ini 150.000 mikrofarad atau katakanlah mungkin 0,15 atau 0,015 ya farad ya. Kan katakanlah mikrofarad farad ke mikrofarad konversinya itu kurang lebih sekitar 1000 ya. Aduh, saya kurang paham banget teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bantu cek di Google konversi dari mikro ke farad. Lah, ini nilainya 150.000 mikrofarad. Kalau dijadikan farad kemungkinan anggaplah mungkin 0,15 ya. Sedangkan ini satu bijinya, ini satu gelondong ini ya. Satu gelondong ini 3.500 farad teman-teman. Ini tidak ada nominal tulisannya, memang karena dari sana itu sudah di packing, dibikin untuk sistem 24 ya. Nah, makanya di sini ada 12, yang di sini 6 dan di baliknya ada 6 ya. Ini 3.000 farad, tapi kalau kita seri seperti ini akan menjadi menurun nilainya kurang lebih sekitar 500 farad 24 volt katakanlah gitu ya. 32 volt, 500 farad 32 volt. Oke. Ini dengan ini sama saja, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah ini nilainya besar, sedangkan ini nilainya mikro atau kecil ya. Jadi masih mikro, ukuran satuannya mikro. Nah, kalau dalam sistem panel surya itu yang kita pakai ini ya sering dipakai sama para PLTS mania, ini juga sering dipakai para PLTS mania. Cuman yang jadi permasalahan, apakah ini bisa membantu yang kecil kan gitu. Oke teman-teman, dalam sistem panel surya kan ada yang namanya kapasitor bank atau ultra kapasitor. Bedanya apa? Kalau kapasitor bank, kebanyakan mereka menamakan kapasitor bank karena mereka menggunakan elko yang nilainya masih mikrofarad, tapi mereka rangkai secara paralel banyak sekali. Itu biasanya dinamakan dengan kapasitor bank. Banyak yang jual di Tokopedia, toko-toko online ya. Sedangkan ultra kapasitor itu memang satu biji ini itu sudah nilainya farad, bahkan sampai ribuan farad. Nah, itu lebih dikenal dengan namanya ultra kapasitor. Pada basicnya sama, akan tetapi pada penggunaannya ternyata berbeda jauh teman-teman. Kalau kita untuk mengacu PLTS ya. Elko ya, elko kecil namanya kayak elko. Kalau gede sebenarnya elko tapi super ya, namanya super atau ultra kapasitor ya. Nah, elko ini kan sebenarnya kalau dalam sistem rangkaian elektronika mayoritas dipakai ada 3 hal. Yang pertama itu dipakai untuk kopling. Kopling itu kan kalau di dalam mobil kan bisa memutus dan menyambung arus mesin transmisi, tetapi mereka tidak saling berhubungan. Jadi mereka berhubungan tetapi tidak berhubungan gitu loh. Jadi kayak ini bagian roda, ini bagian gearbox. Lah mereka sebenarnya nyambung tetapi tidak nyambung. Jadi yang menyambungkan itu adalah si plat koplingnya ini gitu loh. Jadi dia penghantar. Jadi tidak menyambung secara keseluruhan kayak gini lah. Ini kalau dalam sistem elektronika, dari ilmu elektronika yang saya pelajari, fungsinya untuk kopling. Kopling itu seperti ini teman-teman. Jika teman-teman punya katakanlah kayak DVD player atau amplifier atau TV ya, DVD player lah, nggak usah jauh di DVD player. Dari DVD player itu kan biasanya kalau di dalam audio itu antara output audio yang masih pre-out atau berupa sinyal itu dimasukkan ke dalam power amplifier, itu biasanya melewati resistor sama elko, atau melewati katakanlah elko saja yang nilainya kecil lah, mungkin sekitar ya 1 mikrofarad mungkin ya, 1 mikrofarad lah. Lah kapasitor ini sangat berfungsi untuk penting ya, maksudnya berperanan penting untuk kopling. Jadi mereka menghubungkan dari preamp menuju RCA out.
RCA out itu tinggal di DVD di bagian belakang itu kan ada soket RCA. Lah itu sebelum masuk ke soket RCA itu pasti ada elko. Nancep seperti itu. Nah, itu elko itu berfungsi untuk kopling. Jadi menghubungkan antara rangkaian preamp dengan rangkaian RCA yang nanti akan tersalurkan ke dalam tahap berikutnya, misalkan mixer ataupun si power amplifier itu dikasih jembatan berupa elko, tetapi nilainya kecil. Nah, elko ini sangat berperan penting apabila terjadi kerusakan di bagian power atau tahap berikutnya, maka si elko ini dia akan membatasi arus yang masuk ke dalam preamp seperti itu. Itu salah satunya ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu kalau elko itu adalah filter ya, filter pada speaker. Filter itu kan disaring ya teman-teman. Pokoknya kalau di audio itu di bagian speaker ya, di bagian khususnya mobil apalagi ya kalau mobil, di bagian speaker itu kan ada speaker bass. Dinamakan bass itu apa namanya, yang deep. Kalau deep itu subwoofer, tapi kalau belum deep banget itu namanya woofer. Sedangkan kalau yang tengah-tengah cempreng itu namanya middle. Lah untuk yang kecerik atau cas katakanlah itu namanya treble. Nah itu dari woofer, middle ya, katakanlah woofer, middle atau subwoofer, middle sama treble itu semuanya kan bersumber dari satu ampli teman-teman. Yang jadi masalah kan kayak gini, kalau seandainya dari power ampli itu masuk ke semua peralatan speaker itu tetapi tidak ada pembatasnya, wah ya cilaka, bisa-bisa kebakar untuk kayak Twitternya. Makanya dikasih yang namanya elko, tetapi elko disesuaikan. Contoh kayak gini teman-teman, misalkan kita mau menghidupkan ampli arahnya ke rangkaian speaker woofer, maka biasanya langsung, atau mungkin hanya dikasih kumparan atau induktor, udah cukup. Jadi kalau woofer itu langsung, sedangkan kalau ke rangkaian middle katakanlah paling dikasih 100 mikrofarad atau mungkin 200 mikrofarad. Tetapi ke rangkaian kecerik ya, rangkaian speaker yang kecerik atau tweeter itu dikasih si elko dengan kapasitor lebih kecil ya, kurang lebih sekitar 10 mikrofarad, tapi biasanya non polar ya, elko tapi non polar. Nah itu yang kekecerik atau speaker tweeter ya, yang mengolah nada tinggi, frekuensi tinggi ya gitu. Nah itu fungsi elko dari segi untuk filter ya. Jadi pertama fungsi elko untuk kopling ya, kedua filter, dan yang terakhir yang paling penting yang akan kita mau bahas adalah elko itu berfungsi untuk penyimpanan arus sementara. Arus sementara pada rangkaian sekaligus menyetabilkan arus gitu ya. Jadi katakanlah gini ya, jadi kalau kita punya trafo yang masih AC, outputnya kita kasih dioda, otomatis dia jadi DC. Tapi setelah jadi DC, kalau kita umpan langsung ke rangkaian biasanya dengung atau mungkin suaranya jelek ya. Itu kalau kita langsung umpan ke rangkaian katakanlah berupa ampli ya, maka dibutuhkanlah elko. Karena apa? Sinyal atau arus dari si trafo ini itu masih naik turun. Memang sudah DC tetapi gitu loh. Jadi naik turun. Makanya dikasihlah elko. Begitu nasi ke elko, maka si elko dia akan menyimpan. Mau naik sama dia ditahan, mau turun sama dia diambil, mau naik sama dia ditahan gitu loh. Jadi karena di sini ada penyimpanan energi seperti itu. Nah, dengan begitu maka arus yang masuk sebelum ke power amplifier itu akan melewati elko dulu dan berimbas menghasilkan suara yang halus, yang biasanya dengung jadi halus kayak gitu loh. Itu kalau di power ampli. Nah, akan tetapi kalau di dalam rangkaian power supply atau katakanlah untuk suplai kayak PLTS ini, dia menyimpan arus sementara ya. Selain dari menyetabilkan, dia juga menyimpan arus sementara. Jadi kalau kita kasih tegangan sub, maka kalau elko ini sudah terisi, maka masih ada arus. Dayanya memang nggak besar, walaupun nilainya sampai ribuan farad, tetapi dayanya nggak besar, katakanlah ya, nggak besar. Cuman ya teman-teman, CCA-nya itu mengikuti farad gitu. Jadi CCA itu cracking cold ampere ya. Intinya gini, CCA itu kalau kita punya tang ampere, kita shotin begini, kita ukur pakai tang ampere, ketemu berapa ampere. Nah itu kalau saya sih gampangannya begitulah istilahnya itu. Kalau kita punya aki nih, aki 100 CCA, 100 ampere, berapa sih CCA-nya gitu. Nah, udah shotkan aja antara plus dan min, maka kita ukur berapa ampere yang
terukur, nah itu gitu kan. Tapi jangan lama-lama, hanya dalam sekian detik ya, katakanlah 0, sekian detik gitu aja, sep gitu. Nah itu pemahaman saya lebih gamblang tentang CCA seperti itu ya. Mohon maaf, ini mungkin bagi teman-teman yang lebih ahli bisa koreksi. Nah, elko ini berfungsi untuk menyimpan arus sementara ya. Menyimpan arus sementara ini yang sangat dibutuhkan oleh rangkaian-rangkaian dalam sistem PLTS. Kapasitor itu kalau kita lihat dalam rangkaian kan ada yang namanya paralel ataupun seri ya, ataupun seri. Seri itu gimana? Seri itu berarti ya ini plus, di sini min, sebelahnya lagi dikasih plus, sebelahnya lagi dikasih min. Nah, contoh teman-teman misalkan ya, ini kutub minus, ini kutub plusnya mana ya? Minus, wah dia kebalik teman-teman tuh, ada plusnya tapi kecil banget tuh, kurang jelas lah ya tuh. Nah ini plus min, nah jeder kayak gini. Nah ini kalau dirangkai ini digabung dengan begini, maka dia akan bisa dipakai untuk di sistem 48 volt. Kalau paralel gimana? Paralel berarti plus ketemu plus. Nah di sini ada plus, di sini ada plus. Nah seperti ini, ini namanya paralel, sedangkan ini namanya seri. Nah kalau dalam sistem paralel, maka hitungannya adalah, kalau paralel adalah hukum paralel dalam elko, 1. Voltase tetap. Yang artinya jika kita punya 135 volt, 135 volt kita paralelkan kayak gini, maka tetap nilai dari voltase maksimal tegangan kerja yang kita pakai untuk elko ini itu tetap di 35 volt ya. Kemudian yang kedua adalah kapasitas terkali ya, ya. Misalkan kita gabung berdua yang kayak gini, plus ketemu plus, min ketemu min, artinya paralel, maka kalau misalkan nilainya, katakanlah nilainya adalah 150.000 mikrofarad garis miring 35 volt. Kalau kita rangkai secara paralel, maka di sini akan ketemu adalah 300.000 mikrofarad garis miring 35 volt. Ya, akan tetapi kalau kita rangkai secara seri, yang artinya min ketemu plus ya, min ketemu plus, akhirnya di sini jadi min dan di sini jadi plus. Maka di sini hitungannya seperti ini jadi teman-teman. Voltase naik 2 kali lipat, jadi naik 2 kali lipat, yaitu 70 volt, tapi kapasitasnya bukan tetap ya, beda dengan resistor ya, kapasitasnya enggak tetap tapi terbagi. Misalkan di sini 150.000, di sini 150.000, maka kapasitasnya akan menjadi 150.000 dibagi 2, atau katakanlah di 75.000 mikrofarad garis miring 70 volt ya. Kalau kita rangkai secara seri seperti ini, berarti nilai dari kapasitor ini adalah di 70 volt 75.000 mikrofarad. Jika kayak gini teman-teman, sistem kita 48 volt, katakanlah ini sebagai sampel aja ya, satu ya 48 volt, maka elko yang dibutuhkan adalah, anggaplah kita pakai ultra kapasitor ya, kalau pakai ini mah tinggal seri 2 ya, 35.000 mikrofarad 35 volt, 150 35 volt, ini tinggal seri 2 selesai. Tetapi kalau yang pakai 2,7 volt atau super kapasitor, maka ini kita harus di seri 24 ya, 24 seri. 24 seri, caranya menyeri itu seri. Jadi sebelum kita memasang ke baterai ya, itu kita harus isi dulu elko-nya, memakai adaptor boleh, memakai apa aja boleh supaya terisi. Isinya sebelumnya misalkan kayak gini ya. Ini elko 1, elko 2, elko 3, elko 4, elko 5, elko 6. Ini kan begini, sub. Nah, ini sampai sana lah ya. Nah, kita harus menyari dulu, karena apa? Kalau tidak disari kita harus isi dulu satu persatu. Kalau tidak ya cilaka. Biasanya kalau ngisi satu persatu kan repot ya, maka kita paralel dulu ya.
plus ketemu plus, min ketemu min, sep, seperti ini, plus ketemu plus, min ketemu min, nah seperti ini, sep. Terus kita isi. Kalau udah, baru kita pasang. Kalau di 48 volt kan katakanlah ya cukup kurang lebih sekitar 2,5 volt lah. Jadi kalau sebelum kita seri seperti ini, kita paralel dulu. Ini elko 1, elko 2, elko 3, elko 4 sampai 8. Kita ini bagian plus ketemu dengan plus ya, plus. Plus ini ketemu dengan plus ini, min sini ketemu dengan min sini, begitu seterusnya. Jadi ditumpuk kayak gini. Plus, 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 plus. Tumpuk jadi satu, sep, ya. Kemudian kita isi cas maksimal di 22,7. Baru kalau sudah terisi semua, sudah rata, ya, baru kita rangkai secara seri. Jadi teman-teman harus paham ya, jangan sampai kita menyeri dulu, baru langsung kita pasang di gabungin dengan baterai kita, itu jangan, bahaya. Tetapi kita harus isi dulu dengan cara diparalel semuanya, ya. Tegangan cukup di 2,5 saja. Itu baru setelah katakanlah udah 0 ampere, baru kemudian kita rangkai secara seri kayak gini, baru dimasukkan ke rangkaian PLTS kita. Yang pertama, paralelkan dulu elko-nya atau ultrakapasitornya, kemudian isi dengan adaptor, baru kemudian diseri. Atau jika teman-teman sudah membeli dalam kondisi dirangkai seperti ini, maka teman-teman pastikan tegangan antara satu dengan yang lain harus sama ya. Jadi sel ini dengan sel ini dengan sel ini itu semuanya sama. Jangan sampai ada yang jomplang. Jika jomplang maka dicas satu persatu. Ini dicas, ini dicas, ini dicas kayak gitu. Sampai semuanya rata baru dipasang ke sistem PLTS. Poin yang kedua, jangan memasang MCB antara elko dan kabel inverter. Yang saya maksud adalah ini udah ada elko di tengah, ini dikasih MCB, ini nggak usah. Jadi ini harus dilangsungkan saja. Pastikan kabelnya benar-benar besar ya. Sekarang ke nomor 3. Gunakan diameter kabel yang sesuai ya. Kalau bisa minimal 16 mm ya, atau pakai plat lebih bagus antara elko dan kabel aki PLTS. Oke, selanjutnya di nomor 4, pasang inverter sedekat mungkin dengan MCB. Aki dengan inverter, MCB-nya ditaruh sedekat mungkin dengan inverter, sejauh mungkin dari aki. Tujuannya apa? Tujuannya kayak gini teman-teman. Masuk ke pembahasan berikutnya. Pasang elko sedekat mungkin dengan MCB DC, sejauh mungkin dengan baterai, supaya si inverter ini dia menghajar elko sampai babak belur. Kalau sudah elko babak belur, lela-lelo mau pingsan, baru kalau udah pingsan sisanya aki yang pingsan, kayak gitu teman-teman. Banyak dari teman-teman kita mereka yang nggak tahu ya, mungkin mereka paham tapi pengujiannya belum tepat. Ada salah kaprah dalam pemasangan ultrakapasitor, kapasitor borong atau pun elko. Mereka kadang beli ya elko yang seperti ini, mereka pasang masing-masing aki sekasih elko. Sini kasih elko, sini kasih elko, sampai semuanya dikasih elko. Selain semrawut teman-teman, ini tidak berfaedah. Karena apa? Tetap aja kalau inverter ngambilnya dari sini ke sini, maka arus yang diambil dari elko dengan aki sama. Udah gitu namanya inverter itu nggak nyampe benar-benar menghabiskan elko. Ada yang bilang misalkan kita kasih elko dulu, maka elko ini akan disedot dulu sampai benar-benar habis baru ngambil dari aki. Salah. Kenapa saya bisa salah? Katakanlah inverter di sistem 12 ya, di sistem 12 10 volt saja udah protek kan gitu. Kemudian kenapa MCB DC-nya kok di sini bukan di sini? Nah, kan ada juga pertanyaan, Om, saya pasangnya setelah MCB DC, kenapa kalau setelah MCB DC memang berpengaruh? Kalau kita memasang elko-nya di sini, contoh kasus, seandainya inverter ini terjadi kerusakan di bagian tegangan rendah, MOSFET tegangan rendah, yuk bisa kebakar, bisa meledak. Iya kalau di dalam ada fuse yang memang benar-benar bisa memproteksi. Tapi kan banyak kasus di mana inverter itu kalau rusak, ya udah, tidak sedikit kasus yang keluar asap. Kalau rusak cuman protek, nah itu masih mending dibenerin, gampang lah istilahnya kan gitu. Tapi kalau kasusnya sampai keluar asap, nah kita sebagai teknisi ya, itu memperbaiki itu susah teman-teman. Karena apa? Kalau sudah keluar asap otomatis ada yang gosong. Kalau cuman gosong komponen agak mending, tapi kalau yang gosong PCB, apalagi kalau PCB-nya sampai berlubang,
ya kan pusing. Contoh kasus bolong iki teman-teman, bolong. Permasalahannya kenapa? Tidak dikasih MCB. Jadi bagian sini ini high-nya, ini bagian low-nya. Di sini ketemu, ini MOSFET ketemu baterai. Jadi ketika ada beban terjadi kerusakan dengan MOSFET, otomatis plus dengan min kan kayak di-short-kan. Nah, karena ini tidak dikasih MCB, ya akhirnya kebakar seperti ini. Jalurnya kebakar kan repot. Oke, sekarang dikasih MCB, tapi MCB-nya posisinya di sini. MCB-nya posisinya di dekat dengan baterai, tapi elko-nya dipasang susah. Ya tetap kebakar. Lah yang membakar ini siapa? Yozi elko, karena dia kan ultra kapasitor, super. Elko ini menghancurkan MCB, jalurnya bolong ngene iki. Ya. Mumet meneh. Bangkrut. Bangkrut. Wes, jangan main-main teman-teman. Fungsi dari kegunaan elko dalam sistem panel surya itu sifatnya ada yang bilang wajib, ada yang bilang kalau perlu saja ya. Bagi saya itu disesuaikan. Kalau di rumah tidak ada beban induksi, yang sekiranya ada beban kejut, nggak usah pakai elko. Bisa dikatakan itu ya buang-buang energi lah, buang-buang duit. Mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Tetapi kalau teman-teman punya kulkas, punya pompa air, jet pump, hair dryer, vacuum cleaner, kemudian apapun itu yang berhubungan dengan motoran induksi start awal di atas 100 watt ya, wajib harus ada elko. Itu. Yang namanya aki itu ada namanya charging atau discharging. Ya. Salah satu penyebab aki itu rusak, baterai rusak adalah karena chargingnya arusnya terlalu besar atau dischargingnya terlalu besar. Contoh aki 100 ampere. Kalau kita mau menguras, memang disarankan tuh kalau bisa dischargingnya maksimal 20% atau 20 ampere. Jadi kalau kita punya aki 100 ampere, berarti ya paling daya yang bisa dihasilkan 20 dikali 12, berarti kurang lebih 200 watt maksimal. Nah pertanyaannya, kalau kita punya aki 100 ampere tetapi kita mau menghidupkan jet pump atau pompa air atau hair dryer, kalau langsung ke aki itu bisa, katakanlah kalau nggak usah jet pump lah ya, kulkas saja. Aki 100 ampere bisa untuk kulkas, tapi akinya bisa cepat rusak ya, lifetime-nya nggak lama. Kulkas itu katakanlah kulkas 100 watt, keras 100 watt hentakan awal, katakanlah nggak usah banyak-banyak, 600 saja, 600 watt. 600 watt dibagi 12 karena ini sistem 12 volt. Ya, 600 watt dibagi 12 kurang lebih berarti kisaran ya anggaplah 50 ampere. Lah, ya kan? Aki ini batas maksimal 20 ampere. Jangan lebih dari 20 ampere. Kalau kamu lebih dari 20 ampere, maka umur aku sebagai aki akan tewas, ya kan? Nah, padahal kulkas ini dia membutuhkan 50 ampere, tapi 0, sekian detik. Solusinya apa? Elko. Kalau ada inverter lagi nyedot kulkas yang 600 watt, ukur pakai tang ampere, si inverter ini akan tertulis 50 ampere. Tapi kalau kita pasang elko yang bagus ya, maka ini bisa tercapai. Ya, tercapai artinya mungkin hanya membutuhkan 15 ampere saja. Oleh karena itu, aki lebih awet dan inverter powernya dapat. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan ujian langsung terhadap ultra kapasitor ini. Ya, tujuan saya adalah untuk mengetahui seberapa manfaat ultra kapasitor. Jadi nanti memang sih nggak etis ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada ultra kapasitor yang besar. Ini nilainya 500 watt, 32 volt. Sedangkan yang ini nilainya kalau di total adalah 300 mikrofarad, 35 volt ya. Memang perbandingan memang lumayan jauh. Tetapi teman-teman dari hasil pengujian ini nanti dapat kesimpulan ya, setidaknya kayak gini. Jika nanti teman-teman di rumah menggunakan elko yang model seperti ini, manfaatnya sejauh mana gitu, apa iya memang betul-betul bisa bermanfaat, dan sejauh mana manfaat yang didapat dari menggunakan elko. Di sini saya menggunakan inverter merek Taver. Kemudian di sini ada 2 buah tang ampere. Tang ampere yang satu ini mengukur arus dari inverter ke rangkaian sini, sedangkan yang satu ini dia mengukur arus dari elko ke sini. Jadi ketahuan gitu loh ya. Jadi ini adalah grand total atau total daya yang total arus yang diambil
Sedangkan yang ini bertugas untuk mengukur dari baterainya saja. Semakin besar perbedaan, maka semakin bagus pula. Jika misalkan arus yang diambil katakanlah 50 ampere, tetapi yang ke aki saat start awal itu hanya katakanlah 20 ampere, kan berarti sisanya diambil sama elko. Nanti sih mungkin nggak gede ya bebannya, karena saya hanya menggunakan rice cooker. Itu memang nggak ada start awal ya rice cooker teman-teman. Rice cooker nggak ada start awal yang beban memadai, tetapi untuk memasak kurang lebih kisaran 400 watt, atau katakanlah kalau konversi ke ampere 36 ampere. Pertama-tama saya akan ukur berapa voltase yang dikeluarkan oleh baterai ini untuk saat ini ya. Di 12,6 ya. 12,6 volt. Nah, 12,6 volt ini saya masukkan settingan di AC ya. DC ampere. Teman-teman bisa lihat di sini terukur 0 ampere DC, di sini juga 0 ampere DC. Inverter belum ada beban. Oke. Nah, ini adalah rice cooker, kondisi sudah saya cetekin ke bawah. Ya, tuh ya. Set ini ke atas, ini ke bawah. Jadi saat pertama kali tancap kita konversi berapa ampere yang di sini, berapa ampere yang di sini ya. Ini adalah arus yang disedot dari baterai, sedangkan ini adalah arus yang disedot dari total. Jadi dari inverter ini masuk ke elko dulu ya, baru step terakhir masuk ke baterai ya. Jadi ini adalah total, ini kita mengukur arus yang di elko. Jadi perbandingan keduanya berapa, itu nanti yang akan jadi konversi dia membantu berapa ampere, seperti itu ya. Oke, pertama-tama saya akan hidupkan. Perhatikan baik-baik teman-teman. 1, 2, 3. Ya, sekarang sudah sama ya. Ini 1,4, 1,4 ya, anggaplah sama lah ya. 1,9, 1,4. Ini karena ada perbedaan sedikit. Oke, anggaplah kalau 0, sekian itu masih sama. Kita cek 1, 2, 3. Oh, ini belum hidupkan. 1, 2, 3. Relatif sama teman-teman. 30 ampere di situ, 30 ampere juga di sana. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Yang ini dapat dulu, tetapi selisihnya tidak berbeda jauh. 1, 2, 3 dalam hitungan detik ya. Ini juga langsung dikuras, nggak pakai lama. 1, 2, 3. Oke, habis jangan. 1, 2, 3 ya, sama. Jadi bisa dibilang bahwa perbedaan keduanya ini hampir sama, yang artinya elko ini kurang membantu untuk hentakan atau beban kejut ya. Oke lah, sekarang ini karena 2 ya, mungkin kalau banyak bisa, tetapi saya yakin itu enggak seberapa jauh. Kalau ukuran di bawah 1 farad, saya yakin itu kurang membantu. Saran saya kalau teman-teman punya elko ini dikhususkan untuk audio ya, untuk audio, untuk penyetabil tegangan, bukan untuk panel surya. Kalau panel surya dipasang, ini hanya untuk apa namanya ya, nambah hiasan kalau menurut saya ya, bukan hiasan ya, tapi apa ya, kurang berfaedah. Oke, selanjutnya saya akan tes menggunakan elko yang lebih besar ya. Tentunya ini kita lihat kekuatan yang disumbang berapa ya. Let's go. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap ultrakapasitor yang nilainya jauh lebih besar ya, dan memang ini didesain bisa untuk panel surya yang memang ini bermanfaat ya. Pemasangan seperti biasa. Di bagian paling ujung adalah aki ya. Ini aki, dari aki baru masuk ke ultrakapasitor. Setelah dari ultrakapasitor baru masuk ke inverter ya. Jadi pemasangannya harus seperti ini teman-teman. Jangan dari aki dikasih ultrakapasitor tapi inverternya ngambil kaki, tapi ya gitu ya, salah. Jadi inverternya wajib ngambilnya dari ultrakapasitor. Ini karena saya memakai sistem 12, maka ini saya ngambil separuhnya ya. Jadi ini plus aki masuk di sini, kemudian ini masuk ke plus inverter. Sedangkan ini min aki, mohon maaf kabelnya saya nggak ada yang hitam, masuk ke sini, ini jadi min ya. Kemudian bagian min sebelahnya dia masuk ke inverter ya, seperti itu. Anggaplah ini 0 ya.
dua-duanya 0. Jadi ini adalah total ya, grand total. Ini arus yang disedot oleh inverter, ini arus yang ngambilnya dari baterai. Jadi teman-teman nanti bisa kira-kira semakin besar perbedaan arus ini, maka otomatis semakin bermanfaat. Misalkan di sini terukur 5, di sini terukur 2, berarti kan si kapasitor ini menyumbang 3. Misalkan di sini terukur 10, di sini terukur 7 gitu ya. Ini 7 berarti sini menyumbang ya 3 gitu kan. 3 ya. Oke lah. Sekarang saya coba tes. Saya akan hidupkan dulu inverternya 1, 2, 3. Jedor. Ya, inverter sudah hidup. Sekarang saya coba pasang. Ini grand total ya. Arus total, sedangkan iris ini arus yang hanya masuk ke baterai ya. Kita lihat perbedaannya berapa. 1, 2, 3, 36. Ini masih 0 teman-teman. Lihat, masih 0. Masih 1 ampere, 2 ampere. Jadi yang kerja berat dulu siapa? Kapasitor. Kita cabut. Kalau dicabut maka sebaliknya, ini disumbang. Ini masih arus 3 ampere, itu artinya adalah arus dia memberi ke baterai ya, karena terjadi selisih ya gitu. Jadi ini dia otomatis ngambil ke inverter dulu. Sekarang kita coba cek lagi ya, anggaplah 0 ya, ntar biar 0. Kalau udah 0 kan sama, ini ada perbedaan sedikit. 1, 2, 3. Dari sini mintanya 30 ampere lebih ya, sedangkan dari aki itu diambilnya cuman 8 ampere. Lama-lama naik sampai 30. Jadi kalau nanti ini udah nggak kuat, lama-lama naik. Kita lihat saja, ini tetap, tapi ini semakin lama kan semakin besar ya. Karena apa? Kapasitor itu pengurusannya cepat, sedangkan aki pengurusannya lama. Akan tetapi kapasitor itu dia CCA-nya atau hentakan awalnya kalau baratnya gede itu besar CCA-nya, sedangkan aki tidak seperti itu. Ya, teman-teman bisa naik terus, dan wah, ternyata tegangannya sudah habis teman-teman. Oh, sudah 10 volt sampai inverter ya. Wah, ciloko 10 volt. Oke lah, selanjutnya kita tes langsung di peralatan PLTS saya aja teman-teman. Masuk teman-teman. Di sini peralatan PLTS saya, kebetulan saya udah upgrade. Yang mungkin teman-teman kalau mengikuti channel saya dari awal, dari dulu saya memakai baterai apa namanya, PRLA yang Northstar biru dan red. Sekarang saya udah ganti memakai LiPo 4, tapi belum sempat saya buatkan konten karena terhambat banyak kerjaan ya. Nah ini teman-teman, ini SCC saya ganti. Yang tadinya SCC saya menggunakan PowerMR, sekarang saya pakai MPPT. Ini dia baterainya ya, ini baterainya. Kemudian di dalam juga ada baterai lagi, semuanya keprekan. Jadi dari panel surya masuk ke SCC, dari SCC ngecas baterai ya. Di sini saya hanya memakai baterai balancing, tidak memakai apa namanya BMS ya. Kemudian saya kasih MCB DC di sini teman-teman ya. Ini MCB DC sob. Nah, baru keluar sob, jaraknya lumayan jauh. Nah sob, di sini saya ada kesalahan. Seharusnya MCB DC-nya itu saya pasang di sini teman-teman. Cuman karena saya belum sempat waktunya memindahkan. Dulu waktu itu saya pasang, kenapa MCB DC saya pasang di dekat baterai itu karena dulu saya si ultra kapasitornya saya taruh di dalam box printer tadi itu, menyatu di dalam. Nah kemudian saya berpikir bahwa kayaknya biar maksimal saya harus taruh di sini. Akhirnya si MCB DC-nya belum saya sempat pindahin. Harusnya MCB DC saya pasang di sini teman-teman ya. MCB DC pasang di sini dan Elko pasang di dekat dengan MCB DC. Ini kalau teman-teman lihat jarak dari sana ke sini mungkin ada hampir apa ya, mungkin sekitar ya 5 meter lah, 4 sampai 5 meter ya ada. Nah ini saya menggunakan kabel tunggal 16 mili. Ini inverter saya sistem 24 volt, amat sangat membantu. Kemudian ini dia Elko saya, mereknya LSUC. Ini satu balok ini 3000 farad kalau nggak salah ya. Di sini ada 12.
Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebelah sini pun 6. Kemudian saya susun secara seri ya. Nah, ini yang saya sarankan kepada teman-teman, pemasangan ultra kapasitor atau elko atau kapasitor bank itu wajib dekat dengan si ini. Ya, karena apa? Jadi kalau dekat dengan ini, maka kalau ada hentakan beban awal, maka ini akan menghajar dengan storage yang terdekat dulu, yaitu ultra kapasitor. Nah, sekarang saya coba ukur. Di sini ada 2 tang ampere. Ini tang ampere yang satu adalah mengukur ini karena seperti ini ya. Ini mengukur arus yang masuk, baik masuk maupun keluar dari ultra kapasitor. Sedangkan ini arus yang masuk dari arus yang masuk dari total atau grand totalnya ya. Bentar, kayaknya biar santai gimana ya. Aduh. Nah, ini total ya teman-teman. Nah, ini sama ya jalurnya, kabelnya sep. Nah, ya, mungkin seperti ini. Ini arus yang yang inverter ambil random, dia naik turun karena tergantung beban rumah. Sedangkan ini adalah arus yang diambil atau dari elko atau kapasitor bank atau ultra kapasitor. Sekarang saya akan menghidupkan beban kecut. Beban kecut yang kita punya di sini adalah jet pump. Silahkan dicek jet pumpnya berapa watt. Rekam jet pump. Berapa watt? 450. Oke, 450. Sekarang coba buka keran sanyo. Ya, buka keran sanyo. Ya, yuk langsung ke sini. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini yang disedot total, ini yang ngambil dari kapasitor saja. Ini ngambil dari kapasitor. Woi, nih ngambil dari kapasitornya 70 ampere. Ngeri kan? Kita lihat lagi, ini kapasitor ya. 9. Wih, 65. Buset, 65 ampere teman-teman, mengambil dari kapasitornya saja. Tadi berapa ampere ya di sini? Nanti terekam di video, teman-teman bisa lihat. Saya hanya memperhatikan ini saja. Jadi, wih, 68. Wah, buset, 68 itu mengambil dari kapasitornya saja, teman-teman. Kapasitornya saja 68 ampere. Kapasitor diambil besar tapi cepat habisnya. Ini total, ini ya, dicek aja perbedaannya. Kalau lagi ada hentakan arus yang besar, ini kalau plus artinya dia sedang di cas. Nah, kalau min kayak gini artinya dia diminta ya, elko-nya ya, elko-nya ini diminta kalau min. Nah, kalau plus ini artinya di cas, ini di cas otomatis. Wih, min 68, artinya dia diminta 68 ampere teman-teman, 24 volt. Plus artinya dia dikasih, ya ini dikasih. Min artinya disedot, jadi random. Namanya jet pump itu random, bebannya tuh nggak mesti, kadang tinggi, kadang rendah. Kita cek terus sampai maksimum. Wih, 49. Diambil 49 ampere, apa yang terjadi? Kayak pemain sepak bola aja ini ya. Konten kurang berfaedah ini. Iya, 30. Tadi 49 ini berapa ya? Saya nggak merhatiin. Apa yang terjadi? Ayo. Wih, 5. Nah, tati cuma 5, padahal ini gede tadi. Terus ya, coba setengahan menit lagi kita lihat. Nah, cuma diambil 8. Min artinya diambil, kalau plus tidak ada minnya artinya dia di cas elko-nya. Ini total ya. Wih, ngambil 34 ampere, hanya hitungan 0, sekian detik. Apa yang terjadi? Kipernya sudah tidak bisa lagi menahan.
Wih, min 72 buset teman-teman. Oke lah, kayaknya cukup. Itu dia fungsi dari ultra kapasitor. Ini ultra kapasitor di sini. Jadi teman-teman jangan salah dalam instalasi ya. Ultra kapasitor itu sangat amat penting dalam sistem panel surya kita karena untuk membantu tegangan kejut. Ya, kalau tidak dibantu ultra kapasitor maka baterai kalian akan cepat rusak. Sip, itu dia teman-teman. Terus lagi ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Cara menyusun sudah saya jawab, cara menyusun ultra kapasitor sudah saya jawab tertulis. Kemudian ada yang bilang apakah ultra kapasitor atau kapasitor ini super bisa menggantikan kinerja aki atau baterai? Jawabannya adalah tidak. Ya, ini tidak bisa menggantikan kinerja baterai atau aki. Alasannya kenapa? Secara CCA memang besar ya, atau mungkin arus yang disedot atau diambil ya, atau arus yang ditaruh itu besar sampai dia habis atau dia penuh itu besar ya. Akan tetapi yang jadi permasalahan kan total KWH, total daya yang terdapat dalam kapasitor ini kecil. Ini kapasitor dengan nilai 5 di total ini kan 500 watt 32 volt. Tetapi kalau dikonversi ke daya ini kayaknya masih lebih besar baterai ini. Baterai ini walaupun kecil 7 ampere ya, 7 ampere doang. Tapi ini 7 ampere bisa mensuplai 7 ampere secara terus menerus katakanlah selama 1 jam gitu. Sedangkan ini kan enggak. Ini kalau kita ambil 7 ampere nggak nyampe 1 jam, boro-boro 1 jam. Ya, mungkin hanya beberapa menit udah KO, udah habis. Tapi kalau ini misalkan katakanlah sehat ya anggaplah mungkin sekitar hampir 40 sampai 45 menit ada lah ya 7 ampere. Kalau ini enggak. Itu bedanya. Karena ini didesain ya, elko didesain itu untuk hanya beban kejut saja ya, hanya beban kejut yang sifatnya sementara, yang sifatnya adalah arusnya besar tapi sebentar gitu loh. Nah kalau teman-teman pakai elko yang 150.000 mikrofarad, kalau di stand hanya 1,5 volt, anggaplah dari 14 turun menjadi 12,5 ketika ada beban berat, nah itu kan kecil teman-teman. Itu dia nggak mampu, makanya nggak berfaedah. Mungkin ganjel pintu, betul ya, karena anak saya ganjel pintu aja nggak apa-apa, nanti akan saya kasih. Oke, gitulah. Terus apa lagi ya? Terus kayak gini teman-teman. Elko kalau kita pasang, kalaupun kita genjot-genjot, mau dikasih gede mau dikasih kecil, mau arusnya diambil gede mau ini dikuras sampai habis, lifetime-nya lama, mungkin ada yang bilang bisa sampai 20 tahun ya. Sedangkan baterai itu lifetime-nya itu tergantung, kalau semakin sering dia dikuras habis, discharging-nya semakin sering habis, semakin besar, maka dia lifetime-nya akan sedikit. Beda dengan elko mau dihajar habis-habisan, arusnya digenjot habis-habisan, tetap dia dahsyat, lifetime-nya lama. Itulah fungsinya elko. Kenapa elko harganya mahal ya? Padahal contoh ini harga kasarannya misalkan ini 2 juta ya. 2 juta kalau buat beli aki kan udah dapat Northstar yang ukuran 200 ampere ya. Tapi ini nggak bisa menggantikan fungsi aki. Tapi ini dia bisa menyelamatkan aki yang jumlahnya banyak ya. Aki ada misalkan katakanlah 1000 sampai 2000 ampere, ini ditaruh paling depan. Nah, yang 2000 ampere itu dia terselamatkan kalau ada beban-beban kejut, umurnya itu akan lebih lama. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini, jika Anda ingin menambahkan ultra kapasitor atau elko ke dalam sistem PLTS teman-teman semua, maka minimal elko-nya harus ultra kapasitor yang nilainya minimal 100 farad ke atas ya. Disarankan ya 3000 farad ya. Jangan memakai elko yang seperti ini, karena elko seperti ini tidak cocok untuk sistem PLTS. Dia tidak membantu, hanya untuk pajangan saja. Oke, jadi itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Dislike untuk yang nggak suka. Next, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, ganjel. Nih, buat ganjel pintu. Ganjel pintu di belakang.
3. Nak, beresin dulu nak, mama mau nyapu. Ya bos. Yuk. Kakak. Main. Kak, beresin kak, mama lagi nyapu kak. Ya Tolong, bos. Kak. Beresin dulu ininya kak. Beresin semuanya. Beresin semuanya. Askar, beresin kak, mama mau nyapu kak. Siap bosnya sih, siap bosnya tadi nih tuh Ya bos. siap. Lalu tarik. Stop. Apa ini apa ini punya ayah, ini bukan ganjel, ini bisa door ini aku, ini berfungsi untuk PLTS. Oke, ganjel cari batu, ini ayah pakai dulu. Oke, ini bukan ganjel, tos dulu ya. Ayah. Bu, Askar. siapa yang suruh pegang-pegang ini? Ini didorong nak, yang kenceng. 1, 2, 3, yuk. Jangan dipegang terus. Tadi aja nggak dipegang. Yuk. Kayak gitu ya, langsung. Yuk. Susah banget dah. Udah. Dipegang dulu. Mendengar nama cunggu noken yang terus mengalor terus. Nah, ya 1, 2, 3, yuk. Siap bos. Ya bos. Siap bos yang ngetel Ya bos. Dua-duanya. Kenapa satu doang? Ini masih ada. 1, 2, 3, yuk. Ya bos. Taruh dulu. Ini. Balik sana ya. 1, 2, 3. Tunggu. Ini apa ini? Ini bukan ganjel. Ini suaranya ini. Kayak gitu. Nah, jadi begini teman-teman. Satu ya. Ini nggak bisa. Stop dulu. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan mengetes berapa CCA dari kedua baterai ini ya, dari baterai yang sekarang dipasang elko. Kondisi sekarang adalah kondisi di mana ada elko, ada baterai ya, jadi ini terpasang. Mungkin saya pasang di sini aja. Balik. Ini plus min, mana plusnya? Di sini plus, sep. Di sini min, sep. English out of cycle before regular float. GP mungkin ini pakai satuannya apa ya, CCA aja. Nah ya, yang umum CCA, saya set 500 CCA aja udah, yang penting kebaca berapa CCA nya. What the fuck, 1530. Stop